Oke Sobat Besti, jadi sekarang aku akan challenge ya teman-teman. Jadi sekarang aku lagi di Osaka dan aku akan challenge menggunakan Osaka Amazing Pass ya teman-teman. Jadi biasanya kan kalau kita ke tempat wisata, misalnya ke Umeda Sky Building, ke Senkaku Tower, itu kan perlu bayar ya. Jadi kalau misalnya kita pakai Osaka Amazing Pass itu tuh udah all in one ya teman-teman. Ada banyak sekali tempat wisata yang memang include ya sama tiketnya itu. Jadi kita tuh cukup bayar di 3.500 yen aja ya teman-teman. Dan itu udah banyak sekali teman-teman dapat tempat wisata. Cuma kan masalahnya di sini itu tuh cuma berlaku sehari aja ya teman-teman. Apakah kita bisa mengeksplor semua tempat wisata itu dalam sehari? Ya, aku juga tadi udah agak lari-larian. Sekarang juga sebenarnya masih jalan cepet sih. Dan di sini aku membuat plan ya teman-teman dalam satu hari ini. Aku buka reminder dulu. Nah, jadi di sini ada banyak sekali ya tempat yang akan aku kunjungi sekarang. Terus yang pertama itu aku akan ke Umeda Sky. Dan setelah dari Umeda Sky aku akan ke Tenko Museum. Dan setelah itu akan ke Aqualiner. Terus akan ke Gozabune dan Osaka Castle, Figure Museum Miraiza. Terus ada banyak sekali ya teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 tempat wisata kurang lebih yang akan aku kunjungi dalam sehari. Dan sekarang lagi di jam 9:10. Aku udah mau jalan ke Umeda Sky Building. Karena Umeda Sky Building itu bukanya dari jam 9:30. Aku rencana udah harus ada di situ ya, untuk menghemat waktu juga. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ke Umeda Sky Building. Oke, jadi perjalanan kali ini seperti yang udah aku bilang tadi, kita mulai dengan Umeda Sky Building. Itu di belakang aku ya teman-teman. Jadi Umeda Sky Building adalah salah satu ikon paling futuristik dan fotogenik yang ada di Osaka teman-teman. Kita nyebrang aja. Lihat kanan kiri guys. Oke, jadi seperti itu. Dari kejauhan aja bangunannya udah kelihatan mencolok ya. Teman-teman bisa lihat. Ada 2 menara kembar ya. Teman-teman bisa lihat itu dibagi jadi 2, kanan kiri. Dan dihubungkan dengan sebuah observation berbentuk cincin di puncaknya ya. Jadi menara ini tuh tingginya di 173 cm. Setinggi banget ya. Oke, kita jalan agak cepet deh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti kita akan masuknya kita cari juga ya lewat mana. Aku juga masih kurang paham. Jadi kita akan mulai dari sini. Observation ticket counter, sepertinya kita akan ke lantai 39 dulu ya. Ya, oke, kita coba 39. Udah jam 9:35. Di belakang juga antreannya udah lumayan panjang ya. Ya emang sepertinya menarik ya, makanya banyak orang yang kesini. Kita coba aja ya. Ini dia ya spotnya, kata orang-orang yang katanya bagus. Yes. Oke, Instagramable sih. Cuma karena padat jadi nggak terlalu oke ya. Kalau kalian mau lihat, kalau POV kalian selfie,
Itu kalau lebih seperti ini ya. Oke lah. Cuma padat ya, jadi nggak dapat estetiknya. Ada saya mas. Nanti kita bakal dapat tiketnya kayak gini ya, kita enter langsung. Spesial apa sih di dalamnya kira-kira? Kalian tinggal tunjukin aja ya QR code-nya ke orangnya, bilang aja Amazing Pass, mereka pasti ngerti kok, nggak usah khawatir ya, yang penting dompet kita nggak bolong, kan tujuannya itu ya. Oke, ini dia kucuti, jadi ini dia. Kita bisa naik lagi ke situ ya teman-teman, itu yang paling atas. Itu juga ada sejenis itu kayak gembok gitu ya. Kalau teman-teman beli nanti katanya kalau siapa orang yang teman-teman ajak berhubungan itu akan lebih gini ya katanya ya, akan lebih langgeng, konon katanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau naik ke lantai 10 skywalk-nya, teman-teman bisa naik lewat sini ya. Pakai eskalator bisa, pakai tangga juga ya. Kita akan habisin dulu di sini ya teman-teman. Jadi apa sih spotnya di sini ya teman-teman? Jadi di Jepang tuh ada banyak banget gacha ya teman-teman. Kita bisa atau lihat museumnya deh. Ini ada beberapa penjelasan. Ya, ada struktur bangunannya seperti ini ya teman-teman. Jadi aku akan jelaskan juga ya teman-teman. Jadi pagi ini kita mulai dengan Umeda Sky Building. Jadi kita udah di Umeda Sky Building ya teman-teman. Ini dia. Jadi ini dia salah satu ikon paling mencolok di Osaka ya teman-teman. Ini tuh tingginya 173 cm, 173 meter ya, bukan sentimeter. Kita bisa nyantai di sini dengan pemandangan yang sangat ikonik ya teman-teman. Benar-benar ikonik banget. Terus di sini itu adalah bangunannya itu ada dua ya teman-teman, seperti eskalator yang udah aku lewatin tadi. Itu tuh ada dua gedung kembar yang dihubungkan oleh sebuah eskalator ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti menara perontas yang ada di Kuala Lumpur ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Itu kan gedung kembar juga yang disambungkan oleh satu tapi di sana bukan eskalator ya, sepertinya kayak disambung. Pokoknya dua gedung yang disambungkan ya teman-teman. Jadi gedung ini tuh dirancang oleh Hiroshi Hara ya teman-teman. Jadi ini tuh merupakan arsitek Jepang yang juga membuat Kyoto Station. Itu tuh benar-benar terkenal banget ya teman-teman. Jadi Umeda Sky Building dibuat pada tahun 1993 sebagai simbol kebangkitan Osaka setelah era industri berat berakhir. Filosofinya sederhana tapi keren banget ya teman-teman. Dua menara mewakili masa lalu dan masa depan Osaka. Sementara Observation di tengahnya disebut Floating Garden Observation yang melambangkan ruang tempat manusia dan langit bertemu. Begitu teman-teman naik ke Observation di lantai 39 dan 40, teman-teman bakal disambut pemandangan 360 derajat kota Osaka. Dari gedung-gedung modern seperti di Umeda, aliran sungai Yodo ya, seperti yang di depan aku itu ya, aliran sungainya. Kita lihat lebih dekat ya. Oh, ini ruangan terbuka. Itu dia eskalator yang tadi kita lewatin ya.
Oke, kalau teman-teman pengen tahu pemandangannya itu seperti ini. Ini ada di lantai. Ini ada di ketinggian 173 cm. 173 meter ya teman-teman. Pemandangannya. Jadi ini aku udah perjalanan ke Tenkyu Museum ini di jam 10:12 ya. Jadi Tenkyu Museum itu ada di gedung yang lagi satunya ya, cuma beda gedung. Kita sudah hampir ada di bawah ya teman-teman, udah di bawah. Dan tadi kan kita di gedungnya ini ya teman-teman. Jadi seperti yang udah aku jelasin tadi, ada dua gedung kembar yang dihubungkan sama eskalator. Tadi kita masuk di sini. Sekarang kita akan ke sini ke Tenkyu Museum itu ya teman-teman. Ini jam 10:18. Udah ada di Tenkyu Museum. Kita liatin aja tiketnya. Aku ya. Hey. 入り口スタッフにも見てもらって、3D シアターの作品の魅力そうなんですけど、何にしていただくか、後ろのロッカーにやっていかれます。どうする？ロッカーにする？いや、前？Osaka Amazing Pass. はい、ありがとうございます。Next one. じゃあ、ディスティケスターステーションメイクスター。それのインサイドが。Oke. Hai, assalamualaikum. Hai. Tas pun kita gendong seperti ini karena ketentuan dari dalam itu nggak boleh digendong ke belakang ya. Teman-teman nggak bisa lihat orang-orang yang pakai tas itu memang digendongnya ke depan ya teman-teman. Jadi oke sih ya. Jadi tadi kita udah dapat nonton 3D-nya. Ini kita dikasih kacamata. Sekarang kita akan menuju ke museumnya. Di sini ada beberapa lukisan ya teman-teman. Kita bisa foto-foto juga. Ada Memories Died Green. Ini semua lukisannya itu ada maknanya ya. Tadi jujur nggak bisa nyalain kamera waktu nonton 3D-nya, coba dari yang aku kira kalau teman-teman pernah nonton IMAX rasanya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Cuma aku yakin yang 2D seperti ini nggak terlalu interest ya teman-teman. Mungkin yang 3D seperti ini. Tadi ada beberapa karakter ini juga masuk ke ruangan 3D-nya ya teman-teman. Yang kita pakai kacamata tadi. Oke, jujur ya tadi aku udah ke Tenkyu Art Museum. Itu kurang interest ya teman-teman. Jadi kurang lebih kayak yang udah aku bilang, kita dikasih kacamata 3D. Nanti teman-teman pakai kacamata itu dan ya layarnya jadi sedikit 3D ya teman-teman. Kalau teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah biasa nonton IMAX, aku yakin ya kalau nonton itu udah tergolong biasa ya. Ya kayak ada beberapa karakter ya, judul ceritanya juga nggak terlalu bikin paham ya teman-teman. Kayak ada beberapa naga tadi. Tapi di akhir kalau teman-teman misalnya suka yang historis seperti itu, aku yakin teman-teman suka karena setelah kita nonton, jadi karakter yang udah tampil di 3D itu dia bakal kita bisa baca-baca lagi ya teman-teman di ruangan yang udah aku record tadi. Tapi sayangnya waktu kita nonton museum 3D-nya itu nggak bisa nge-record. Jadi juga waktu aku
record penjelasan-penjelasan yang tadi di dalam museum itu juga sebenarnya aku ditegur sama staffnya karena dibilang kalau foto itu oke, cuma kalau video apalagi sambil jalan it's very danger digituin sama dia ya. Ya udahlah, nggak cocok kalau kita ngonten di situ teman-teman. Kita sekarang akan lanjut ke Aqualiner dan ini udah menunjukkan pukul 9:47. Kita jalan, maaf suara aku agak tergesa-gesa karena kita perlu sampai cepat ya teman-teman. Kita langsung aja ke stasiun ya teman-teman, kita naik kereta secepatnya. Jam 11:03 kita masih di sini. Kita ke Tanimachi Line. 11:07. Kita akan ke platform 1 dari itu kita nyari Yao Minami ya teman-teman. Kita perlu ambil tiketnya dulu ya. Jadi di sini tuh ada dua pilihan ya. Yang pertama itu round trip dengan estimasi sekitar 55 menit. Lalu yang kedua itu ada one way trip, cuma 25 menit, tapi cuma ke Osaka Pier ya. Terus untuk lebih tahu tripnya kayak gimana, kalian bisa lihat map berikut ini ya. Nanti ada dua pilihan round trip, nanti akan kembali ke sini lagi, tapi aku mau ke Osaka Pier. 次やってみます。一旦クリアして、でこれは当日そのままで、これで Please, this is seat number. はい。 Yes. Okay. Please, go exit to number 17. Number 7. Yes. Thank you so Have a much. nice time. Seatnya ini apa ya, 4H ya? Oh, bagus. Karena udah nggak ada waktu lagi. Oke, ini udah jam 11:24 ya. Sekarang udah jam 11:24, kita udah dapet tiketnya dan sekarang kita akan naik perahu. Kita ini namanya Aqualiner cruise ticket ya. Nanti kita akan turun di dekat Osaka Castle. Cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 penumpang aja termasuk aku ya teman-teman. Keretanya ya teman-teman. Lumayan banyak penumpangnya. Tapi tadi aku langsung dipilihin seatnya teman-teman. Jom. Apa emang nggak bisa pilih ya? Aku dapat di seat, ini seatnya 4H. Semoga dapat yang bagus ya, teman. Selanjutnya agenda kita adalah setelah kita tiba di Osaka Castle Pier, kita akan langsung ke Gozabune sebelum ke Osaka Castle-nya sendiri ya teman-teman. Jadi kita langsung aja lanjut. Ini kapalnya muter balik ya teman-teman. Kita udah sampai di Osaka Castle Pier ya teman-teman. Kita sudah sampai di sini. Osaka Castle 本 Pier. 日は大阪水上バスアクアライナにご乗船いただき誠にありがとうございました。またのご乗車お待ちしております。Thank you for finding me next time. Terima kasih, 谢谢 감사합니다. ありがとうございました。等一下。
Oke, kita nanti akan turun di sini dan selanjutnya kita akan menuju ke Osaka Castle ya teman-teman. ご乗車ありがとうございました。ただいま大阪城港に到着。 Arigatou gozaimasu. Terima kasih, thank you. Arigatou gozaimasu. Ayo, Oke, kita akan langsung naik di sini ya teman-teman. Bye-bye. Arigatou gozaimasu. 電話口のドアがあるのと時間発売地区の Oke, di depan ini udah daerahnya Osaka Castle ya teman-teman. Kita langsung ya. 赤いレンガ造りの重要文化財 Jadi untuk agendanya sekarang 中之島公園では kita mau ke gini dulu ya, Gozabune dulu ya teman-teman. でも有名な造幣局 Jadi sekarang udah di jam 12:22 dan aku itu dapat di jam 12:30. Kita coba ke antreannya ya. Jadi menurut informasi kapal ini berangkat setiap 15 menit sekali ya teman-teman. Satu kapal berkapasitas 18 orang, dua kapal berkapasitas 34 orang ya. Coba nanti kita cek aja kebenarannya ya. Jadi ya udah 12:30 kita akan coba naik. Kalau teman-teman nggak pakai Osaka Amazing Pass, bayangin ya 1.800 naik ginian aja itu mahal banget. Jadi kalau teman-teman pakai Osaka Amazing Pass itu bisa dapat gratis. Kita antre ya teman-teman. Jadi kita turunnya satu-satu ya teman-teman. Siapkan tiket teman-teman. Oke, ternyata langsung semuanya ya. Siapin tiket. Ini dong. 아니. Boleh makan di dalam. Konnichiwa. Hi. One person. just a moment. 次1名様です。どうぞ。ありがとうございます。足元ご注意ください。こんにちは。こんにちは。Information.はい。足元ご注意ください。こんにちは。こんにちは。こんにちは。足元ご注意ください。 Jadi kita dapat ini ya. Saya cek dulu. Information. Ini memakan waktu 20 menit. Boarding kita di sini, nanti kita akan muter ya. Terus kita muter balik di sini. Terus kita juga akan muter balik di sini. Bisa gitu ya. Nggak boleh berdiri ya teman-teman pas lagi jalan. Ini tuh udah menunjukkan pukul 12:55 ya teman-teman. Udah hampir jam 1. Aku udah, untuk saat ini aku udah ke 4 tempat wisata ya teman-teman.
Jadi sekarang selanjutnya aku akan ke Osaka Castle. Nanti kita masuk aja di situ ya. Cuacanya benar-benar panas banget ya teman-teman. Saat teman-teman lihat, kita pantang menyerah ya. Kita akan menyusuri Osaka Castle. Bukan Osaka Castle aja, kita akan menyusuri Osaka dengan Osaka Amazing Pass ini ya, dalam satu hari sampai malam nanti, sampai tepar, sampai capek ya teman-teman. Kita langsung aja, oke? Aku ini udah Osaka Castle ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ya ke Osaka Castle-nya. Jujur di dalam sini tuh panas. Menunjukkan pukul 13:11. Kita udah antri tiket ya teman-teman. Lumayan lah daripada kita misalnya nggak beli Osaka Amazing Pass, itu kita akan ngantri di sebelah kanan aku. Itu antreannya panjang banget ya. Thank you. Oke. Kalau kita misalnya pakai Osaka Amazing Pass itu kita nggak dapat tiket fisiknya, kita tinggal scan aja kayak yang tadi udah aku jelasin, dan ini dia Osaka Castle. Jadi di lantai pertama dan kedua, teman-teman bisa lihat berbagai pameran ya tentang pembangunan kastil. Ada juga peta perang nanti ya teman-teman. Pada model miniatur Osaka zaman dulu sampai rekonstruksi adegan pertempuran Osaka yang terkenal ya teman-teman. Jadi ini ada movie di sini ya teman-teman. Kita coba naik ke lantai 2. Jadi nggak semua lantai itu bisa nggak bisa main foto dan video ya teman-teman. Jadi kita sekarang akan naik ke lantai 2, itu masih bisa. Dan kita start dari lantai 3 dan 4, itu nggak boleh rekam ya teman-teman. Jadi jujur sih kalau misalnya boleh rekam, buat apa kita datang ke sini ya. Jadi ini dia. Itu berbalut emas ya teman-teman. Jadi ini dia teman-teman. Begitu masuk teman-teman bakal lihat dinding besar dengan ukiran emas harimau ya. Ini dia harimau. Dan burung onyx ya yang di itu. Jadi yang merupakan simbol kejayaan dan perlindungan bagi penguasa. Dan kita nanti akan naik ke atas ya, ada 2 cara, naik lift atau naik tangga. Oke, sekarang aku udah ada di lantai 5 ya teman-teman. Tadi lantai 3 dan 4 itu kurang lebih isinya lebih ke seperti figur dari map Osaka Castle ini ya teman-teman. Dan juga ada sejenis artefak-artefak peninggalan-peninggalan yang kuno ya. Contohnya tadi kayak ada lukisan-lukisan kuno, terus juga ada kayak tulisan-tulisan kuno. Itu semua huruf Jepang ya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran banget dan pingin tahu, teman-teman pasti suka banget sama itu ya teman-teman. Tapi sekarang aku akan menyusuri lantai 5 ya, karena tadi di lantai 3 dan 4 kita nggak boleh buka kamera sama sekali. Tadi aku sempat ditegur karena udah coba buka kamera ya, seperti itu. Kita langsung aja ya. Oke teman-teman, ini dia lantai observation-nya di lantai 8. Jadi masuk sini langsung kerasa gini ya teman-teman. Udah coba aja buka. Dan ini dia ya.
untuk view 360 derajat dari kota Osaka. Jadi kita udah modern ya, menjulang tinggi di tengahnya ya. Berdiri kastil bersejarah yang sudah bertahan selama berabad-abad ya, yaitu Osaka Castle yang sedang aku datangi ini. Di ujung balkon, kamu akan menemukan patung kecil Toyotomi Hideyoshi menghadap ke arah selatan seolah masih mengawasi kota yang dulu ia bangun ya. Kita akan coba cari. Nah, jadi disinilah momen paling magis dari Osaka Castle. Ini di bagian utaranya. Jadi jujur agak sempit ya. Jadi sebelum keluar teman-teman bisa juga mampir ke toko souvenir yang ada di lantai bawah. Ada miniatur kastil, pedang replika, sampai kue berbentuk menara Osaka Castle yang lucu banget ya teman-teman. Jadi Osaka Castle bukan cuma tempat wisata tapi juga pengingat tempat tentang kekuatan mimpi dan kerja keras dari seorang petani yang berhasil menjadi penguasa Jepang ya teman-teman. Jadi seperti itu. Osaka Castle tempat dimana sejarah dan keindahan saling menyapa ya teman-teman. Lihat view-nya dari atas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini dia ada miniaturnya. Ada gantungan kunci. Jadi bagian bawah sini juga ada figur museum ya teman-teman. Harganya sampai 1.500.000. Dan kita di Osaka Castle ya teman-teman, dan sekarang udah menunjukkan pukul 13:47. Sekarang kita akan lanjut ya teman-teman ke Osaka Amazing Pass karena masih ada waktu, ini masih siang. Dan jujur aku masih belum makan juga di jam ini. Kita akan coba cari makan dulu ya teman-teman. Jadi seperti itu perjalanan kita ke Osaka Castle, and see you in next destination ya teman-teman.